Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 413. Namun demikian, maka yang terjadi adalah benturan yang lunak. Meskipun Gelagah Putih juga harus menyeringai menahan sakit. Namun ternyata bahwa ia masih dapat meloncat bangkit dengan cepat. Dalam pada itu, Putut Menengah pun berusaha untuk segera bangkit. Tetapi ia tidak dapat segera berdiri tegak. Punggungnya masih saja terasa sakit, sehingga ia tidak lagi dapat bergerak dengan bebas. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih pun telah bersiap menghadapi ketiga orang Putut yang ternyata telah mendekatinya bersama-sama. Namun menilik sikap dan langkah mereka, maka Gelagah Putih mengambil kesimpulan bahwa Putut Petala masih belum mendapatkan tenaga dan kemampuannya seluruhnya. Sementara itu Putut Menengah masih merasa punggungnya nyeri sekali. Karena itu, maka Gelagah Putih masih berharap bahwa ia akan dapat menghadapi ketiga lawannya itu. Meskipun demikian, jika keadaan menyudutkannya, sementara ketiga orang Putut itu mempergunakan kemampuan puncak mereka, maka Gelagah Putih tentu akan mengimbanginya. Putut Permati yang melihat kedua adik seperguruannya telah bersiap, segera membuka serangan. Ia pun menyadari bahwa kedua adik seperguruannya masih belum mendapatkan kemampuan mereka seluruhnya. Tetapi mereka akan dapat bersama-sama melawan Gelagah Putih yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Sementara Gelagah Putih bertempur dengan sengitnya, maka Resi Belahan yang melihat kenyataan bahwa Ki Tempuyung Putih harus mati bersama-sama dengan Bajang Bertangan Baja, menjadi semakin marah. Ki Tempuyung Putih adalah seorang yang berilmu tinggi dan memiliki wawasan yang luas. Ia hampir tidak percaya bahwa Bajang Bertangan Baja itu mampu membunuh Ki Tempuyung Putih, meskipun juga harus dibayar dengan nyawanya. Tetapi ternyata Ki Tempuyung Putih memang tidak bangkit lagi. Sementara itu orang-orangnya masih belum sempat merawat tubuhnya yang masih tetap berada di tempatnya. Kemarahan Resi Belahan memang ditumpahkan kepada Agung Sedayu. Dengan garangnya Resi Belahan itu menyerang lawannya yang masih terhitung muda. Namun Agung Sedayu memiliki bekal yang cukup untuk mengimbangi kemampuan Resi Belahan. Bahkan setelah bertempur beberapa saat lamanya, Resi Belahan sempat berkata dalam hatinya, "Orang ini memiliki kemampuan yang tidak ada duanya di antara orang-orang yang pernah aku temui sepanjang umurku." Namun pengakuan itu telah membuat Resi Belahan menjadi sangat berhati-hati, betapapun kemarahan membakar jantungnya. Ternyata kematian Ki Tempuyung Putih itu kemudian didengar pula oleh kawan-kawannya yang tidak bertempur di halaman depan. Beberapa orang pengikut Resi Belahan telah memberitahukan kepada kawan-kawannya, yang kemudian merambat dari telinga ke telinga. Selain itu, maka anak-anak Gajah Liwung justru telah meneriakan kabar kematian Ki Tempuyung Putih itu kepada kawan-kawannya yang sempat dilihatnya bertempur dimanapun juga. Ternyata bahwa Ki Carang Ampel pun akhirnya mendengar juga tentang kematian Ki Tempuyung Putih. Karena itu, maka darahnya bagaikan menggelegak di dadanya. Ki Tempuyung Putih memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ki Carang Ampel yang telah beberapa lama bersama-sama dengan Ki Tempuyung Putih menjelajahi tempat-tempat yang dianggap dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka, menganggap bahwa Ki Tempuyung Putih akan sulit mendapat lawan yang seimbang. Namun ternyata Ki Tempuyung Putih mati sampiuh dengan seorang petualang yang menjual kemampuannya untuk mendapatkan upah bagi kepentingan dirinya sendiri, tanpa menghiraukan nilai-nilai dan tatanan kehidupan orang banyak. Sementara Ki Jayaraga sempat berdesis ketika ia pun mendengar berita tentang kematian Ki Tempuyung Putih. "Bagaimana pendapatmu tentang kematian orang yang berilmu sangat tinggi itu? Bukankah dengan demikian berarti bahwa kekuatan kalian sudah mulai menjadi goyah?" "Tidak," jawab Ki Carang Ampel. Lalu katanya pula, "Katakan saja bahwa Ki Tempuyung Putih tidak pernah hadir di halaman ini. Tetapi kenyataan itu mengatakan bahwa Ki Tempuyung Putih hadir di halaman ini, dan mati sampiuh dengan Bajang Bertangan Baja yang sangat mendendamnya. Nah, itulah. Aku menganggap bahwa di halaman rumah ini tidak pernah hadir Ki Tempuyung Putih dan Bajang Bertangan Baja. Bajang Engkrek Bertangan Iblis itu. Tetapi ia juga disebut Bajang Bertangan Embun," desis Ki Jayaraga. "Persetan dengan Bajang Kerdil itu. Yang penting bagiku, kau harus mati. Jika kau mati, maka aku akan dapat menggulung tikus-tikus kecil itu, atau membunuh kawan-kawanmu yang lain," geram Ki Carang Ampel. Ki Jayaraga tidak menjawab lagi. Ia sadar bahwa Ki Carang Ampel itu meskipun kedudukannya tidak sepenting Ki Tempuyung Putih,
namun ilmunya tentu tidak berada di bawah ilmu dan kemampuan Ki Tempuyung Putih. Karena itu, maka Ki Jayaraga menjadi sangat berhati-hati menghadapi orang yang mulai menginjak kemampuan puncak itu. Yang terjadi di halaman itu memang menjadi semakin menegangkan. Orang-orang berilmu tinggi itu sudah memanjat ke tataran tertinggi dari ilmu mereka. Sabung Sari harus mengerahkan tenaga dalamnya untuk dapat mengimbangi kekuatan tenaga dalam lawannya yang bertubuh raksasa. Ki Samekta yang mula-mula menganggap bahwa lawannya yang masih muda itu tidak akan dapat bertahan sepenginang, ternyata harus menghadapi kenyataan bahwa tubuhnya yang tinggi besar bagaikan raksasa itu tidak dapat memaksa lawannya untuk segera menghentikan perlawanannya. Benturan-benturan yang terjadi kemudian membuat raksasa itu semakin marah. Sabung Sari tidak dapat didesaknya dengan kekuatannya yang sangat besar itu. Bahkan benturan-benturan yang terjadi telah membuat tulang-tulangnya menjadi sakit. Orang bertubuh raksasa itu pun terkejut ketika ia mendengarkan seseorang berteriak. Tempuyung Putih mati! Tempuyung Putih mati! Nah, kau dengar, desis Sabung Sari. Omong kosong, geram Ki Samekta. Cara yang licik untuk mempengaruhi lawannya secara jiwani. Ki Tempuyung Putih tidak akan mati. Jadi kau kagum akan kemampuan ilmu Ki Tempuyung Putih, bertanya Sabung Sari. Ya. Karena itu aku yakin bahwa ia tidak mati, jawab Ki Samekta. Jika kau kagumi ilmu Ki Tempuyung Putih, maka ilmumu tentu belum setingkat dengan Ki Tempuyung Putih, berkata Sabung Sari kemudian. Iblis kau! Kau akan mati sebelum kau melihat betapa tingginya ilmu Ki Tempuyung Putih, geram Ki Samekta. Sabung Sari tidak menjawab. Ia pun telah meningkatkan serangannya melibat raksasa itu. Namun Ki Samekta yang merasa dirinya memiliki tenaga yang sangat besar, telah membentur serangan-serangan Sabung Sari meskipun tulang-tulangnya menjadi nyeri. Namun Sabung Sari pun harus mengakui bahwa orang itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan juga tenaga dalamnya cukup kuat untuk mendukung tenaganya yang sudah terlalu kuat itu. Namun kecepatan gerak dan kemampuan Sabung Sari dengan unsur-unsur gerak yang rumit telah membuat raksasa itu kadang-kadang terkejut. Sabung Sari yang telah terbebas dari hambatan yang ada di dalam dirinya itu telah membuka kekuatan tenaga dalamnya sepenuhnya, sehingga dengan demikian, maka orang yang bertubuh raksasa itu semakin lama semakin menyadari bahwa anak muda yang tubuhnya tidak sebesar tubuhnya sendiri itu mampu mengimbangi kekuatannya. Bahkan kadang-kadang terasa ia semakin mendesak. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain dari Ki Samekta yang oleh orang-orang perkemahan itu disejajarkan dengan orang-orang berilmu tinggi lainnya, harus mengerahkan kemampuan puncaknya untuk menundukkan lawannya. Namanya akan menjadi tercemar jika ia tidak berhasil mengalahkan lawannya yang masih muda itu. Namun Sabung Sari pun telah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Juga jika lawannya yang bertubuh raksasa itu mempergunakan ilmu puncaknya. Sementara itu, anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok Gajah Liung benar-benar telah menggoyahkan pertahanan para pengikut Resi Belahan. Beberapa orang di antara mereka tidak mampu bertahan untuk tetap melakukan perlawanan. Beberapa orang telah terkapar di halaman depan, di halaman samping, bahkan di halaman belakang. Ki Gemak Cemani ternyata tidak mampu bertahan menghadapi kegarangan ilmu Ki Ajar Gurawa. Beberapa kali ia terdesak surut. Bahkan kemudian ilmu puncaknya seakan-akan tidak banyak berarti dalam perlawanannya melawan tataran tertinggi ilmu Ki Ajar Gurawa. Sedangkan kedua orang murid Ki Ajar Gurawa pun telah berhasil menguasai 4 orang lawannya. Para pengikut Resi Belahan yang ternyata telah membentur kemampuan murid Ki Ajar Gurawa yang tidak dapat mereka atasi. Namun yang mengalami kesulitan adalah Wacana. Ternyata Ki Pamekasan, seorang yang mendapat tugas untuk menjadi pelindung Raden Bomantara, adalah orang yang memang berilmu tinggi. Meskipun Wacana memiliki bekal yang cukup, namun ternyata ia mengalami kesulitan untuk menghadapi Ki Pamekasan. Tetapi di sisi yang lain, Raden Bomantara harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk mempertahankan dirinya dari serangan-serangan Rumeksa. Apalagi ketika Rumeksa melihat bahwa Wacana memang telah terdesak oleh lawannya yang berilmu sangat tinggi itu, maka Rumeksa pun berusaha membuat imbangan untuk mempengaruhi pemusatan nalar budi Ki Pamekasan. Karena itu, maka dengan garangnya Rumeksa berusaha dengan segenap kemampuannya untuk menekan Raden Bomantara. Ketika pertempuran antara orang-orang berilmu tinggi di halaman rumah Agung Sedayu itu berlangsung semakin sengit, maka pertempuran di padukuhan induk itu pun menjadi semakin seru pula.
Sinar matahari yang terik bagaikan membakar padukuhan induk dengan sinarnya. Namun api pertempuran rasa-rasanya telah menyala melampaui panas sinar matahari. Beberapa kelompok kecil orang-orang perkemahan telah bergabung dengan induk pasukan mereka yang dipimpin oleh Putut Rahmaya. Namun beberapa kelompok kecil prajurit dari pasukan khusus telah berada di padukuhan induk itu pula. Namun bagaimanapun juga orang-orang perkemahan itu berusaha, bahkan dengan korban yang berjatuhan, namun mereka tidak mampu menggapai pusat pengendali pemerintahan di tanah perdikan itu. Meskipun pertempuran terjadi di mana-mana, namun pertahanan para pengawal memang sangat rapat. Orang-orang yang berusaha dengan diam-diam menembus pertahanan yang berlapis-lapis lewat halaman-halaman rumah pun dapat dibendung oleh para pengawal tanah perdikan. Putut Rahmaya yang memimpin serangan itu telah berada di dalam padukuhan induk itu pula. Namun dengan kelompoknya yang terdiri dari orang-orang pilihan masih juga tidak berhasil memasuki lingkaran pertahanan yang berlapis. Meskipun Putut Rahmaya telah mendapat keterangan yang jelas tentang jalan-jalan yang ada di padukuhan induk, ciri-ciri yang ada serta kemungkinan yang dapat ditembus untuk mencapai Banjar serta rumah kepala tanah perdikan menoreh, namun langkahnya selalu tersendat. Bahkan kemudian tertahan sama sekali. Pertempuran yang terjadi beberapa puluh patok dari rumah Ki Gede benar-benar telah menahan gerak maju Putut Rahmaya bersama kelompok-kelompok terpilihnya, karena mereka harus menghadapi para pengawal terpilih pula. Bahkan kelompok-kelompok kecil yang datang menggabungkan diri dengan pasukan induk itu pun tidak mampu berbuat banyak. Mereka harus mengulangi keterlibatan mereka dalam pertempuran melawan para prajurit dari pasukan khusus. Namun demikian, orang-orang perkemahan itu tidak henti-hentinya berusaha untuk sampai ke rumah Ki Gede. Mereka berharap jika rumah Ki Gede itu dapat mereka duduki, maka perlawanan orang-orang tanah perdikan itu akan kehilangan tumpuan. Apalagi jika mereka dapat menangkap Ki Gede itu sendiri. Putut Rahmaya yang menjadi semakin marah atas kegagalan-kegagalan pasukannya, telah bertekad untuk menyusup sendiri langsung memasuki halaman rumah Ki Gede. Ia sadar bahwa di rumah itu pun tentu terdapat lapisan pertahanan. Namun Putut Rahmaya sendiri merasa memiliki kemampuan untuk memecahkan pertahanan itu. Karena itu, maka Putut itu pun telah memerintahkan pasukan induk itu bertempur terus dan berusaha mendekati rumah Ki Gede. Sementara Putut itu sendiri akan berusaha untuk mencari jalan lain menuju ke rumah Ki Gede. Dengan serangan-serangan yang makin garang, maka pasukan dari perkemahan itu berusaha untuk memancing perhatian pertahanan para pengawal agar mereka tidak tertarik untuk mengamati Putut Rahmaya dan beberapa orang yang dianggapnya paling baik, yang menyusup menuju ke rumah Ki Gede. Mereka berniat membuka jalan untuk menguasai rumah itu, dan lebih-lebih Ki Gede menoreh sendiri. Ketika Ki Gede ingin turun ke medan, maka Prastawa telah minta kepadanya agar Ki Gede tetap berada di rumahnya. Dengan demikian, maka dari rumahnya Ki Gede akan dapat mengendalikan pertahanan atas padukuhan induk tanah perdikan itu. Kami akan dapat menghubungi Ki Gede setiap saat kami perlukan, berkata Prastawa. Meskipun sebenarnya bagi Ki Gede ia merasa lebih mapan berada di pertempuran, namun ia memang harus mengendalikan seluruh kekuatan dengan sebaik-baiknya. Putut Rahmaya yang berusaha untuk menyusup menembus lapisan pertahanan itu memang telah melingkari beberapa halaman rumah yang penuh dengan tanaman yang rimbun. Dengan diam-diam mereka seakan-akan telah merangkak di sela-sela tanaman di kebun-kebun itu. Mereka dengan hati-hati pula meloncati dinding yang menyekat halaman-halaman para penghuni tanah perdikan itu. Pada umumnya rumah-rumah itu memang kosong. Perempuan dan anak-anak telah diungsikan, sehingga setiap pintu rumah itu tertutup rapat-rapat. Langkah Putut Rahmaya itu terhenti ketika di depannya, di sebuah halaman rumah yang luas, telah terjadi pertempuran. Karena itu, maka ia telah memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk merayap mundur. Mereka pun kemudian telah mengambil jalan lain untuk menyusup menuju ke rumah Ki Gede. Putut Rahmaya yang memiliki wawasan yang luas di peperangan itu kemudian ternyata berhasil mendekati halaman rumah Ki Gede. Ketika Putut itu menjengukkan kepalanya dari sela-sela dedaunan yang tumbuh di dalam sebuah halaman, maka ia melihat kelompok pengawal yang berjaga-jaga di halaman rumah Ki Gede. Kepada kepercayaannya Putut itu berdesis. Lihat, apakah kita akan dapat menguasai mereka? Kita akan mencoba, jawab kepercayaannya. Kau serang para pengawal itu dari belakang. 4 orang akan bersamamu melalui arah lain untuk langsung memasuki rumah Ki Gede. Mudah-mudahan Ki Gede ada di rumah, sehingga aku dapat menangkapnya.
Ki Gede adalah seorang yang berilmu tinggi, desis kepercayaannya itu. Tetapi ia cacat kaki. Jika aku bertempur melawan Ki Gede, aku harus memancingnya agar Ki Gede itu lebih banyak berloncatan, sehingga kakinya akan terasa sakit dan geraknya menjadi lamban. Sementara itu senjata yang sering dipergunakannya adalah sebuah tombak pendek yang menjadi sifat kandelnya. Namun aku sudah bersedia dengan pedang dan perisai untuk mengatasi tombaknya itu, berkata Putut Rahmaya, yang kemudian berpesan pula. Berhati-hatilah dengan kelompok orang-orang terpilih ini. Kalian harus memancing perhatian para pengawal. Kepercayaannya itu menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa bahwa ia telah dibebani tugas yang berat. Namun kemudian dengan tegar ia berkata, "Baiklah. Aku akan menghancurkan para pengawal itu. Mudah-mudahan kita dapat berhasil. Jika kita berhasil menduduki rumah Ki Gede dan apalagi menangkapnya, maka kita akan dapat mengguncang tekad para pengawal untuk bertempur terus. Mereka akan menjadi ragu-ragu, bahkan mereka akan menghentikan perlawanan mereka." Kepercayaannya itu mengangguk-angguk. Sementara Putut Rahmaya telah mempersiapkan diri lahir dan batin. Kemudian sambil menggeram ia berkata kepada 4 orang yang telah ditunjuknya, "Marilah." Putut Rahmaya itu segera bergerak ke arah yang berbeda dari sekelompok pengikutnya yang terpilih itu. Demikian Putut itu hilang di balik gerumbul-gerumbul tanaman di kebun itu, maka kepercayaannya itu telah memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang para pengawal dari arah samping rumah Ki Gede. Sejenak kemudian, kegelisahan memang telah terjadi di sekitar rumah Ki Gede. Beberapa orang pengungsi menjadi ketakutan. Bahkan ada anak-anak yang mulai menangis. Namun para pengawal dengan sigap telah berloncatan menyongsong serangan itu, sehingga pertempuran pun telah terjadi dengan sengitnya. Pada saat itulah, Putut Rahmaya merayap mendekati rumah itu. Kemudian dengan serta-merta ia telah meloncat dan memasuki halaman depan rumah Ki Gede yang ditinggalkan oleh para pengawal ke halaman samping. Hanya ada 2 orang pengawal yang berdiri di tangga depan rumah Ki Gede itu. Melihat serangan itu, maka kedua orang pengawal itu pun dengan sigapnya telah menyongsong ke 4 orang itu. Sementara itu beberapa orang perempuan telah menjerit ketakutan. Ki Gede yang ada di ruang dalam terkejut. Ketika ia keluar melihat apa yang terjadi, maka ia melihat seorang pengawal telah terkapar di halaman, sementara seorang lagi masih bertempur dengan salah seorang pengawal Putut Rahmaya. Sementara Putut Rahmaya sendiri telah berlari ke tangga pendapa. Sementara itu Ki Gede telah berdiri di ujung pendapa dengan tombak di tangan. Demikian ia melihat 4 orang siap untuk meloncat naik ke pendapa yang penuh dengan perempuan dan anak-anak, maka tombak Ki Gede pun telah merunduk. "Siapakah kalian?" bertanya Ki Gede. Putut Rahmaya memang berhenti. Namun kemudian ia pun menebak. "Aku tentu berhadapan dengan Ki Gede menoreh." Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun Ki Gede bukan pengecut yang bersembunyi jika bahaya datang. Karena itu, maka ia pun menjawab. "Ya. Aku adalah pemimpin tanah perdikan ini." "Bagus Ki Gede," berkata Putut Rahmaya. "Aku tidak mempunyai banyak waktu. Menyerahlah. Kemudian perintahkan pengawal-pengawalmu menyerah." "Kisanak," jawab Ki Gede. "Pantaskah jika dalam keadaan seperti ini begitu saja aku menyerah, sementara rakyatku telah banyak sekali menjadi korban?" Soalnya bukan pantas atau tidak pantas. Tetapi Ki Gede tidak mempunyai pilihan lain. Akan lebih buruk lagi jika aku terpaksa membunuh Ki Gede. "Siapa namamu?" bertanya Ki Gede. "Aku adalah seorang putut. Namaku Rahmaya." Dengar Putut Rahmaya. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Lihat, seorang pengawalmu telah terlibat dalam pertempuran dengan seorang pengikutku. Aku tahu, pengawal itu tentu pengawal pilihan. Tetapi ia tidak akan dapat memenangkan pertempuran itu. Seorang kawannya telah terkapar, dan sekarang Ki Gede berhadapan dengan aku dan 3 orang kawanku. Kau kira aku menjadi gemetar?" desis Ki Gede. "Bagus. Ki Gede memang seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Tetapi jangan menyesal bahwa pedangku akan mengoyak tubuh Ki Gede." Ki Gede justru beberapa langkah maju menuruni tangga pendapa dengan tombak di tangan. Rahmaya dengan 3 orang kawannya pun telah mengambil jarak yang seorang dengan yang lain. Mereka siap untuk mengepung dan kemudian berusaha menangkap Ki Gede hidup-hidup.
Ketika tombak Ki Gede mulai bergetar, maka Putut Rahmaya mulai menggerakkan perisainya pula. Pedangnya pun mulai teracu, sementara kawan-kawannya pun mulai mengayun-ayunkan senjata mereka. Seorang di antara mereka bersenjata pedang, seorang lagi bersenjata bindi, sedangkan yang tertua di antara mereka yang di samping Putut Rahmaya sendiri, bersenjata semacam tombak pendek berujung rangkap. Dengan canggah yang menggetarkan jantung itu, maka ia bergerak ke belakang Ki Gede. Ki Gede, berkata orang tertua di antara kawan-kawannya itu. Kau memang tidak mempunyai pilihan selain menyerah. Jika ujung canggahku ini mematuk punggungmu, maka di punggungmu akan terukir lubang rangkap. Ki Gede sama sekali tidak menghiraukan ancaman itu. Namun tombaknya mulai bergerak. Kakinya bergeser setapak. Putut Rahmaya yang berdiri di hadapan Ki Gede dengan pedang di tangan kanan dan perisai di tangan kiri telah mulai menggerakkan pedangnya pula. Dengan nada berat ia berkata, masih ada kesempatan untuk menyerah Ki Gede. Mungkin tubuhku akan menyerah. Tetapi jiwaku tidak akan menyerah, geram Ki Gede. Bagus. Putut Rahmaya mulai kehilangan kesabaran. Jika demikian, apa boleh buat? Ternyata Ki Gede tidak menunggu lagi. Dengan sigapnya Ki Gede meloncat menyerang dengan menjulurkan tombaknya. Namun ujung tombak itu telah menyentuh perisai Putut Rahmaya. Sementara itu, yang tertua di antara pengikut Putut itu benar-benar telah menusuk dengan canggahnya ke arah punggung. Tetapi Ki Gede sudah memperhitungkannya. Nalurinya sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam olah kanuragan telah memperingatkannya, sehingga dengan cepat ia pun telah berputar. Demikian ujung rangkap senjata lawannya itu terjulur, maka Ki Gede pun telah meloncat ke samping. Tombaknya yang berputar dengan mendorong senjata lawannya telah membebaskannya dari sengatan kedua ujung canggah itu. Namun sejenak kemudian, kedua orang pengikut Putut Rahmaya yang lain pun telah menyerang pula hampir bersamaan. Sebenarnya lah bahwa Ki Gede menjadi tegang. Meskipun ia mempunyai keterampilan bermain tombak yang tinggi, tetapi melawan 4 orang, Ki Gede harus benar-benar mengerahkan tenaganya. Sementara itu, Putut Rahmaya yang telah mengetahui kelemahan Ki Gede itu justru berkata, marilah Ki Gede. Kita akan bermain loncat-loncatan. Tidak akan memerlukan waktu sepenginang, maka kaki Ki Gede akan mengalami kesulitan. Ki Gede menggeram marah. Tetapi ia tidak akan dapat lari dari kenyataan bahwa kakinya memang sudah cacat. Namun dalam pada itu, ketika perempuan-perempuan di pendapa itu menjadi ketakutan, maka 2 orang di antara mereka justru telah turun pula dari tangga pendapa. Dengan lantang seorang dari mereka berkata, marilah Ki Gede. Aku akan ikut bermain. Ki Gede sempat berpaling sejenak. Apalagi ketika lawan-lawannya pun berpaling pula, sehingga seakan-akan mereka memberikan waktu kepada Ki Gede untuk memperhatikan orang itu. Maaf Ki Gede, apakah aku terlambat? Bertanya perempuan itu setelah ia berdiri di halaman. Angger Sekar Mirah, desis Ki Gede. Ya Ki Gede. Aku sedang memperhatikan pertempuran di sebelah. Nampaknya mereka sengaja memancing perhatian para pengawal untuk bergeser ke sebelah. Sementara itu, beberapa orang pemimpin mereka telah datang dari arah depan, berkata Sekar Mirah. Ya, agaknya memang demikian, jawab Ki Gede tanpa meninggalkan kewaspadaan. Untunglah ada yang memberitahukan kepadaku tentang kedatangan orang-orang itu, berkata Sekar Mirah kemudian. Putut Rahmaya yang memperhatikan Sekar Mirah dan Rara Wulan itu ternyata tidak segera menyerang Ki Gede. Dengan nada yang tinggi ia bertanya. Heh, apa yang akan kalian lakukan? Siapakah kalian berdua? Kami adalah 2 orang dari antara perempuan-perempuan yang sedang mengungsi itu, jawab Sekar Mirah. Jadi kau mau apa? Bertanya Putut Rahmaya itu berteriak. Kami tidak dapat membiarkan Ki Gede bertempur seorang diri melawan kalian. Kau akan ikut bertempur? Bertanya Putut Rahmaya. Iya, jawab Sekar Mirah. Putut Rahmaya termangu-mangu sejenak. Namun jantungnya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat tongkat baja di tangan Sekar Mirah, sementara itu di tangan Rara Wulan tergenggam sepasang pedang. Rara Wulan memang sedang memperdalam ilmu pedangnya di bawah bimbingan Sekar Mirah dan Agung Sedayu, karena Rara Wulan tidak mempunyai tongkat baja putih sebagaimana dimiliki oleh Sekar Mirah. Putut Rahmaya itu memang menjadi berdebar-debar. Tetapi kedua perempuan itu nampaknya begitu yakin akan kemampuan mereka, sehingga keduanya sama sekali tidak gentar melihat Putut Rahmaya dan kawan-kawannya.
Sebenarnya lah maka sejenak kemudian Sekar Mirah itu pun berkata, "Marilah Kisanak. Kita teruskan pertempuran ini. Ki Gede akan bertempur bersama kami berdua." Putut Rahmaya tidak mau terlambat. Selagi pertempuran di sebelah rumah Ki Gede masih belum selesai, maka bersama orang-orangnya, Putut itu harus dapat menundukkan Ki Gede. Bahkan jika tak ada jalan untuk menangkapnya hidup-hidup, maka Ki Gede itu akan dibunuh saja. Putut Rahmaya tidak membuang waktu lagi. Ia pun segera meloncat menyerang Ki Gede dengan garangnya. Namun orang yang bersenjata canggah itu tidak sempat lagi menyerang Ki Gede. Sekar Mirah dengan cepat menyerangnya. Sementara itu, pedang rangkap Rara Wulan telah berputar pula. Dalam pada itu, Ki Gede memang masih harus menghadapi dua orang lawan. Putut Rahmaya sendiri dengan seorang pengikutnya. Orang tertua di antara para pengikut Putut Rahmaya itu telah terlibat dalam pertempuran melawan Sekar Mirah, sedangkan yang seorang lagi telah bertempur melawan Rara Wulan. Orang yang berhadapan dengan Sekar Mirah itu ternyata masih sempat bertanya, "Dari mana kau mendapatkan senjatamu?" Menilik wujudnya, maka senjatamu itu tentu senjata ciri dari sebuah perguruan. Aku tidak yakin bahwa kau, seorang perempuan cantik, khusus memesan senjata yang mendebarkan jantung itu. Wujud tengkorak pada pangkal senjatamu mengingatkan aku pada satu bayangan kegelapan. Ternyata kau telah terkecoh oleh wujud Kisanak, jawab Sekar Mirah. Namun kemudian ia pun menjawab, "Mungkin senjata itu telah mengalir dari satu tangan ke tangan yang lain. Wujudnya memang tidak berubah. Tetapi tangan yang memegangnya lah yang mempunyai watak yang berbeda dari tangan yang satu dengan tangan yang lain. Bahwa kau memilih wujud itu tentu ada ungkapan dari dalam dadamu. Mungkin dari dasar yang paling dalam di hatimu. Namun justru itu warna hatimu yang sebenarnya," berkata orang itu. Tetapi Sekar Mirah justru menjawab, "Terima kasih atas anggapanmu itu Kisanak. Mudah-mudahan tongkatku ini akan dapat selalu memperingatkan aku, bahwa wujudnya tidak akan memberikan pengaruh atas tangan yang memegangnya. Sebagaimana pusaka-pusaka terbaik yang jatuh di tangan orang-orang yang berwatak hitam akan juga menjadi bayangan kehitaman itu. Karena sebenarnya senjata yang manapun akan sangat tergantung pada tangan-tangan yang memegangnya." "Persetan dengan sesorahmu," geram orang yang tertua di antara kawan-kawannya itu. Namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi kenapa kita tidak berbicara tentang satu kemungkinan yang baik bagimu dan bagi tanah perdikan ini?" "Apa maksudmu?" bertanya Sekar Mirah. "Kenapa kau harus mempertaruhkan nyawamu untuk membantu Ki Gede, yang sebentar lagi akan kehilangan segala-galanya? Bahkan nyawanya. Aku mempertaruhkan nyawaku, agar yang kau katakan itu tidak terjadi. Satu mimpi buruk. Tentu akan terjadi. Tidak seorang pun akan dapat menawarnya. Sementara itu, di rumah orang terbaik di tanah perdikan ini telah terjadi pula pertempuran yang akan mengakhiri petualangan orang-orang berilmu tinggi itu di atas tanah perdikan ini." Tetapi Sekar Mirah menjadi muak mendengar kata-kata itu. Karena itu, maka katanya, "Sudahlah. Jangan mengigau saja. Bukankah kita akan bertempur?" Orang itu mengerutkan dahinya. Sekilas ia sempat melihat seorang di antara kawannya yang bertempur melawan Rara Wulan. Ternyata bahwa perempuan yang masih muda itu memiliki ilmu pedang yang tinggi. Dengan pedang rangkap ia telah melibat lawannya dalam pertempuran yang cepat. Ternyata lawannya yang juga bersenjata sebilah pedang harus mengerahkan kemampuannya melawan pedang rangkap Rara Wulan yang berputar menyambar-nyambar. Yang masih muda itu memiliki ilmu pedang yang tinggi. Dengan pedang rangkap ia telah melibat lawannya dalam pertempuran yang cepat. Sekar Mirah memang membiarkan lawannya mengamati pertempuran itu. Sekar Mirah sendiri memang ingin melihat keseimbangan pertempuran antara Rara Wulan dan lawannya. Namun Sekar Mirah tidak menjadi cemas. Ia memperhitungkan bahwa Rara Wulan akan dapat mengimbangi kemampuan lawannya itu. Ketika Sekar Mirah mengamati pertempuran antara Ki Gede melawan dua orang lawannya, maka keningnya sedikit berkerut. Bagaimanapun juga umur Ki Gede sudah menjadi semakin tua. Apalagi cacat kakinya yang dapat kambuh jika terlalu banyak bergerak. Sementara itu, agaknya kedua orang lawannya dengan sengaja memancing pertempuran pada jarak panjang, sehingga Ki Gede harus meloncat-loncat. Sekar Mirah memang menjadi berdebar-debar. Ia menduga bahwa pertempuran itu akan berlangsung lama, kecuali jika para pengawal di sebelah segera dapat menguasai lawan-lawan mereka dan segera membantu Ki Gede.
Jika tidak, maka cacat kaki Ki Gede itu akan segera kambuh kembali. Karena itu, maka Sekar Mirah harus berusaha untuk dapat berbuat sesuatu sebelum kaki Ki Gede itu kambuh. Tetapi Sekar Mirah pun menyadari bahwa ia harus bertempur dengan orang yang bersenjata canggah itu. Agaknya orang itu juga seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga ia harus sangat berhati-hati. Sejenak kemudian Sekar Mirah pun telah mulai mengayunkan senjatanya. Tongkat baja putih yang berkilat-kilat oleh cahaya matahari yang semakin terik. Ternyata lawannya memang memiliki kecepatan bergerak. Canggahnya yang bertangkai pendek itu berputaran. Sepasang mata canggahnya yang runcing dengan duri pandan yang tajam, sekali-kali menyambar, namun kemudian mematuk ke arah leher. Jika Sekar Mirah lengah, maka lehernya akan dapat terjepit oleh sepasang mata canggah itu. Tetapi orang itu tidak mengira sama sekali bahwa Sekar Mirah mampu bergerak dengan cepat dan tangkas pula sebagaimana dilakukannya. Sementara itu Sekar Mirah memiliki kekuatan yang mampu mengimbangi kekuatannya. Tenaga dalam Sekar Mirah yang semakin matang itu telah mendukung tenaganya melampaui yang diperhitungkan oleh lawannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Orang itu menggeram. Dengan mengerahkan tenaganya, maka orang itu berusaha bergerak melampaui kecepatan gerak Sekar Mirah. Tetapi ternyata bahwa usahanya itu sia-sia. Sementara itu, Rara Wulan pun telah membingungkan lawannya pula. Pedang rangkap Rara Wulan yang berputaran itu seakan-akan telah menjadi bukan saja sepasang, tetapi 2, 3, bahkan berpasang-pasang. Melihat kemampuan kedua orang perempuan itu, Putut Rahmaya menjadi semakin marah. Tetapi juga heran. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk dengan cepat menyelesaikan Ki Gede menoreh. Bahkan jika Ki Gede itu harus terbunuh sekalipun. Dengan demikian, maka Putut Rahmaya itu pun telah memberi isyarat kepada kawannya yang bersenjata Bindi untuk segera menguasai Ki Gede hidup atau mati. Orang bersenjata Bindi itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Bindinya berputaran dan menyambar-nyambar. Sekali-sekali terjulur lurus mengarah ke lambung. Namun Ki Gede dengan sigapnya telah berloncatan menghindar. Sementara itu tombak pendeknya mematuk-matuk seperti mulut seekor ular bandotan. Dengan loncatan-loncatan panjang, Putut Rahmaya sengaja memancing agar Ki Gede bertempur dengan lebih banyak mempergunakan gerak kakinya yang memang sudah cacat itu. Namun agaknya Ki Gede menyadari sepenuhnya usaha lawannya untuk memanfaatkan kelemahannya itu. Karena itu, maka Ki Gede pun menjadi sangat berhati-hati. Kakinya yang masih nampak kokoh itu tidak terlalu banyak bergerak. Ki Gede lebih banyak berdiri tegak di tempatnya meskipun harus berputar-putar. Hanya dalam keadaan yang memaksa Ki Gede itu berloncatan surut, dan kadang-kadang memburu lawannya yang mengelakkan serangannya. Namun Putut Rahmaya juga seorang yang memiliki landasan ilmu yang tinggi. Karena itu, maka semakin lama ia pun semakin memahami cacat yang telah disandang oleh Ki Gede. Apalagi jika sekali-sekali Ki Gede mengibaskan kakinya seakan-akan ingin melontarkan perasaan sakitnya yang mulai terasa. Putut Rahmaya yang sejak ia berangkat menuju ke padukuhan induk telah dibekali dengan pengertian tentang kelemahan Ki Gede itu, berusaha untuk mempergunakan sebaik-baiknya. Ketika ia melihat Ki Gede menekan pinggangnya sambil menggerak-gerakkan pergelangan kakinya, maka Putut itu tertawa sambil berkata, "Nah Ki Gede, sebentar lagi sakit kakimu akan kambuh lagi. Sebaiknya kau berpikir ulang. Apakah kau akan melanjutkan perlawananmu atau tidak? Aku tidak akan merubah sikapku. Bahkan seandainya aku harus mati di halaman rumahku ini," geram Ki Gede. "Bukankah itu sia-sia? Jika kematianmu dapat menyelamatkan tanah perdikanmu, maka kematianmu baru berarti. Tetapi jika setelah kau mati, maka tanah perdikan ini akhirnya juga kami kuasai, maka apa artinya kematianmu itu? Bahkan setelah kau mati, maka orang-orang yang lain pun segera menyerah, dan tidak seorang pun lagi yang merasa perlu menuntut balas kematianmu." "Putut Rahmaya," jawab Ki Gede sambil berloncatan menghindari serangan lawannya. "Aku bukan kanak-kanak lagi yang dapat kau takut-takuti seperti itu. Bahkan seandainya demikian, maka aku pun tidak akan merajuk. Aku tidak akan menuntut agar orang lain juga mati semuanya, seandainya aku gagal mempertahankan diri sekarang ini. Kau memang keras kepala Ki Gede. Rambutmu sudah memutih. Kakimu sudah cacat. Namun kesombonganmu masih saja menggelegak di jantungmu." Ki Gede tidak menjawab. Tetapi mata tombaknya telah terayun mendatar menyambar kening.
Putut Rahmaya bergeser sambil memiringkan kepalanya. Namun kemudian sambil mengumpat ia telah menyerang Ki Gede susul-menyusul dengan pengikutnya yang bersenjata bindi. Sebenarnya lah bahwa Ki Gede memang sudah merasakan kakinya yang mulai nyeri. Namun demikian, ia masih tetap berbahaya bagi kedua lawannya. Bahkan Ki Gede berusaha untuk tetap menyembunyikan perasaan sakitnya agar lawannya tidak merasa bahwa kemenangannya telah hampir tiba. Sekar Mirah yang juga mengetahui kelemahan Ki Gede memang menjadi gelisah pula. Ia masih merasa mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman mata canggah yang rangkap itu. Tetapi jika Ki Gede harus bertempur terlalu lama, maka keadaannya akan menjadi semakin buruk. Dengan mengerahkan kemampuannya, maka Sekar Mirah berusaha secepatnya menguasai lawannya. Namun lawannya pun agaknya berusaha untuk berbuat demikian pula, karena ia juga menyaksikan apakah Putut Rahmaya akan dapat benar-benar menguasai Ki Gede menoreh. Dengan demikian pertempuran antara Sekar Mirah melawan orang bersenjata canggah itu semakin menjadi sengit. Keduanya berloncatan semakin cepat. Senjata mereka terayun-ayun mengerikan. Lawan Sekar Mirah kadang-kadang memang berloncatan surut, juga putaran senjata Sekar Mirah yang bagaikan gulungan awan putih itu menerjangnya. Namun ketika tongkat baja Sekar Mirah itu menyangkut di antara kedua mata canggah lawannya, maka canggah itu pun dengan serta-merta telah berputar. Hampir saja Sekar Mirah kehilangan tongkatnya. Namun dengan mengerahkan tenaga dalamnya, maka Sekar Mirah masih berhasil mempertahankan senjatanya itu. Kepala tongkat itu yang berwujud tengkorak itulah yang ternyata menjadi pegangan yang kuat, sehingga tongkat itu tidak terlepas dari tangannya. Namun sesaat kemudian, kepala tongkatnya itulah yang terayun, hampir saja menyambar dahi orang yang bersenjata bercanggah itu. Tetapi orang yang bersenjata canggah itu masih sempat mengelak, sehingga dahinya tidak menjadi retak. Meskipun demikian, ayunan tongkat itu memang membuat jantung orang itu berdebar-debar. Orang itu menyadari sepenuhnya betapa kuatnya tenaga perempuan yang bersenjata tongkat itu. Di lingkaran pertempuran yang lain, ternyata seorang pengawal yang bertempur melawan seorang pengikut Putut Rahmaya agak mengalami kesulitan. Meskipun demikian ia masih mampu bertahan untuk beberapa lama. Dengan tenaganya yang sudah mulai menyusut, pengawal itu berloncatan untuk menghindari serangan-serangan lawannya yang masih nampak garang. Karena itu, maka pengawal itu sekali-sekali harus berloncatan surut dan mengambil jarak dari lawannya yang selalu memburunya. Tetapi di bagian lain, Rara Wulan dengan cepat menguasai lawannya. Pedang tangkapnya ternyata sangat membingungkan lawannya yang semula menganggap bahwa gadis itu akan segera dapat ditundukkannya. Bahkan orang itu sudah berharap bahwa gadis itu bukan saja dapat dikalahkan, tetapi akan dapat dijadikan tawanannya. Tetapi yang terjadi justru di luar dugaannya. Gadis itu ternyata memiliki ilmu pedang yang sulit ditandinginya. Pedang rangkapnya yang berputar itu kadang-kadang menjadi seakan-akan lebih dari sepasang. Namun kemudian putaran pedang yang sepasang itu menjadi bagaikan putaran kabut putih yang melibatnya. Sementara anginnya berdesing menampar tubuhnya. Perempuan ini ternyata sangat berbahaya, berkata pengikut Putut Rahmaya itu di dalam hatinya. Sementara itu Putut Rahmaya sendiri telah bertempur dengan mengerahkan tenaganya. Bersama orang yang bersenjata bindi, ia memancing Ki Gede untuk mempergunakan kakinya pada langkah-langkah yang panjang. Meskipun Ki Gede cukup menyadari keadaan kakinya, namun ia tidak dapat mengelakkan kemungkinan untuk berloncatan menghindari serangan dari kedua lawannya, sehingga karena itu, semakin lama cacat kakinya semakin terasa. Perasaan nyeri mulai menggigit tulang-tulang di kakinya. Dengan garang Putut Rahmaya itu menyerang seperti banjir bandang. Sementara bindi kawannya berputaran bergulung-gulung seperti ombak yang menghantam bebatuan di pantai yang curam. Ki Gede sendiri memang merasa cemas akan keadaan kakinya. Sementara itu kedua lawannya masih saja bertempur dengan garangnya. Putut Rahmaya adalah seorang putut yang memiliki ketangkasan yang tinggi. Semakin lama memang semakin nampak pada Putut Rahmaya dan kawannya, bahwa Ki Gede semakin mengalami kesulitan dengan kakinya. Ki Gede tidak lagi memburu lawannya jika lawannya meloncat menjauh. Sementara itu, Ki Gede lebih banyak menangkis serangan-serangan lawannya daripada menghindarinya. Perisai dan pedang Rahmaya kadang-kadang memang menyulitkan Ki Gede, sementara lawannya yang seorang lagi selalu mengayunkan bindinya dengan kekuatan yang besar. Namun dalam pada itu, ketika Ki Gede semakin mengalami kesulitan, maka terdengar teriakan kemarahan, namun juga kesakitan.
Semua orang yang sedang bertempur di halaman rumah Ki Gede itu sempat berpaling. Mereka melihat lawan Sekar Mirah berguling-guling kesakitan sambil memegangi kepalanya. Canggahnya terpelanting jatuh beberapa langkah daripadanya. Ternyata kepala tongkat Sekar Mirah telah mengenai lawannya tepat di telinga kanannya, sehingga orang itu menjadi sangat kesakitan. Meskipun kepala tongkat itu tidak tepat membentur sasarannya, tetapi sentuhan ayunan tongkat itu telah membuat orang yang bersenjata canggah itu tidak dapat mengaisi perasaan sakit. Bukan saja tulang kepalanya yang serasa retak, tetapi bagian dalam telinganya rasa-rasanya telah pecah pula. Demikian sakitnya bagian dalam telinga dan tulang kepalanya, sehingga orang itu tidak lagi mampu menguasai keseimbangannya. Bukan saja keseimbangan tubuhnya, tetapi juga keseimbangan penalarannya. Sekar Mirah berdiri termangu-mangu. Ada niatnya untuk menghancurkan sama sekali lawannya itu. Namun ada sesuatu yang terasa mengekangnya. Karena itu, maka Sekar Mirah pun meninggalkan lawannya yang masih berguling-guling kesakitan itu. Rasa-rasanya Sekar Mirah justru ingin menolongnya mengurangi perasaan sakit yang menggigit bagian dalam telinganya itu. Tetapi Sekar Mirah itu pun segera teringat kepada Ki Gede yang mulai mengalami kesulitan yang gawat. Apalagi Putut Rahmaya yang kehilangan kawannya itu menjadi sangat marah. Sehingga karena itu, maka ia pun berusaha untuk semakin meningkatkan serangan-serangannya atas Ki Gede yang semakin terganggu kakinya. Namun setelah kehilangan lawannya itu, maka Sekar Mirah segera meloncat mendekati arena pertempuran antara Ki Gede dan kedua lawannya sambil berkata, "Ki Gede, biar adil, maka aku akan mengambil salah seorang lawan Ki Gede." Ki Gede masih harus bergeser setapak-setapak menghindari serangan dua orang lawannya. Namun ia sempat berkata kepada Sekar Mirah, "Kau terluka, Nger. Lenganmu." Sekar Mirah terkejut. Ketika ia meraba lengannya, maka terasa cairan hangat membasahi tangannya. Darah. Wajah Sekar Mirah menjadi merah. Kemarahannya telah membakar jantungnya, sehingga darahnya serasa mendidih karenanya. Semula ia tidak merasa bahwa ujung canggah itu menggores lengannya. Agaknya ujung canggah itu demikian tajamnya, sehingga ia tidak merasakan luka di lengannya itu. Baru kemudian luka itu mulai terasa pedih ketika keringatnya mengalir semakin banyak. Namun Sekar Mirah itu menjawab, "Ya Ki Gede. Tetapi tidak apa-apa. Sebaiknya kau obati dulu lukamu itu, Nger," berkata Ki Gede sambil menangkis serangan Putut Rahmaya. Tetapi Sekar Mirah menjawab, "Maaf Ki Gede. Aku akan melibatkan diri dalam lingkungan pertempuran Ki Gede. Aku mohon Ki Gede memperkenankan aku mengambil alih seorang di antara lawan Ki Gede, atau aku bertempur berpasangan dengan Ki Gede sebagaimana dilakukan oleh lawan Ki Gede." "Silahkan Nger. Aku harus mengakui bahwa Angger akan mampu melakukannya," jawab Ki Gede. Sekar Mirah tidak menunggu lebih lama lagi. Tongkatnya pun segera berputar menghantam bindi salah seorang lawan Ki Gede yang ingin mempergunakan kesempatan. Benturan pun telah terjadi. Orang yang membawa bindi itu benar-benar terkejut. Ternyata perempuan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. "Apakah ada kekuatan iblis di dalamnya?" bertanya orang itu di dalam hatinya. Namun Putut Rahmaya yang sempat melihat tongkat baja putih Sekar Mirah yang mempunyai kepala tengkorak berwarna kuning itu terkejut. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, "Apakah kau yang mempunyai kaitan dengan Patih Mantahun di Jipang, atau Macan Kepatihan, atau Ki Sumangkar, semasa hidup mereka?" "Apa pedulimu?" bertanya Sekar Mirah. Putut Rahmaya masih bertanya sambil bertempur. "Heh, dari siapa kau mendapatkan tongkat itu?" Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi tongkatnya terayun semakin cepat, sehingga seakan-akan menjadi gumpalan asap putih yang bergerak melibat lawannya yang bersenjata bindi itu. Orang yang bersenjata bindi itu tidak dapat berbuat lain daripada memusatkan perhatiannya kepada perempuan yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi itu. Bahkan ia harus melangkah beberapa langkah surut. Dengan demikian maka lawan Ki Gede itu memang terbagi. Seorang yang bersenjata bindi itu harus bertempur melawan Sekar Mirah, sementara Putut Rahmaya sendiri bertempur melawan Ki Gede yang mulai terganggu kakinya. Meskipun demikian, setelah lawannya tinggal seorang, maka keadaan Ki Gede menjadi semakin baik. Ia tidak harus memperhatikan dua orang yang kadang-kadang menyerang berbareng dari dua arah. Meskipun Putut Rahmaya mampu bergerak dengan tangkasnya, namun Ki Gede yang dapat memusatkan perhatiannya kepadanya, tidak segera mengalami kesulitan yang gawat.
Bahkan sekali-sekali Ki Gede sempat mengambil jarak dan sedikit kesempatan untuk mengurangi perasaan sakit kakinya yang cacat itu. Dalam pada itu, pengawal tanah perdikan yang harus bertempur melawan salah seorang pengikut Putut Rahmaya benar-benar tidak lagi mempunyai harapan untuk dapat bertahan. Tubuhnya sudah mulai mengalirkan darah dari lukanya di beberapa tempat, bahkan sekali-sekali ia harus berlari berputaran mengelilingi sebatang pohon untuk sekedar berlindung. Ketika keadaannya menjadi semakin gawat, maka pengawal itu benar-benar menjadi berputus asa. Meskipun ia tidak membiarkan lawannya menghujamkan senjatanya di dadanya, tetapi pengawal itu sudah siap untuk mati. Namun dalam keadaan yang paling gawat itu, tiba-tiba saja ia melihat lawan Rara Wulan terlempar dari arena pertempuran. Ujung pedangnya yang dipegangnya dengan tangan kirinya sempat menggapai tubuhnya ketika pedangnya yang di tangan kanan justru menangkis dan seakan-akan menyibak pertahanan lawannya itu. Orang itu terkejut. Dengan serta-merta ia meloncat mundur. Namun Rara Wulan tidak melepaskannya. Dengan cepat ia meloncat memburu dengan tangan kanan terjulur lurus. Ujung pedangnya yang kemudian sempat menyusul lawannya itu menghujam ke dadanya. Orang yang sedang bergerak surut itu justru bagaikan didorong oleh ujung pedang Rara Wulan. Orang itu pun telah terlempar jatuh dengan luka yang menyilang di dadanya. Tetapi juga tusukan yang menghujam jauh menyentuh jantung. Pengikut Putut Rahmaya yang sedang memburu dan siap mengakhiri pengawal itu pun terkejut. Kawannya yang terlempar itu jatuh beberapa langkah di hadapan kakinya, sehingga orang itu terhenti untuk beberapa saat. Kesempatan itu ternyata telah dapat dipergunakan oleh Rara Wulan. Dengan tangkasnya ia meloncat dan berdiri di hadapan pengawal yang telah berputus asa itu. Pengikut Putut Rahmaya itu mengumpat kasar. Sambil mengacukan senjata ia berkata, "Apakah kau, seorang perempuan, akan bertempur melawan aku?" Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi ia menunjuk lawannya yang telah terbaring diam. Pengikut Putut Rahmaya yang hampir saja dapat membunuh pengawal tanah perdikan itu menggeram. Katanya, "Kau kira, kau dapat memperlakukan aku seperti tikus yang telah kau bunuh itu? Kau akan menyesal. Kau kira kau mempunyai kemampuan lebih baik dari kawanmu itu? Kaulah yang akan menyesal jika kau tidak menyerah." Pengikut Putut Rahmaya itu mengumpat kasar. Namun kemudian senjatanya pun mulai bergetar. Dengan keras ia berteriak, "Marilah, majulah bersama-sama. Kalian akan mati bersama-sama pula." Tetapi suasana perang itu telah membuat Rara Wulan menjadi garang. Karena itu, maka ia pun segera mengacukan pedang rangkapnya dan siap meloncat menyerang lawannya. Pengikut Putut Rahmaya itu pun telah bersiap pula. Ketika Rara Wulan bergeser selangkah, maka orang itu pun segera menyerang. Senjata terjulur lurus ke arah dada. Tetapi Rara Wulan pun telah bersiap sepenuhnya. Dengan pedang di tangan kanannya ia menangkis serangan itu, namun kemudian pedang di tangan kirinya terayun mendatar. Lawannya masih sempat menghindar. Tetapi Rara Wulan tidak melepaskannya. Ia pun segera memburu dengan serangan-serangan berikutnya. Pengawal yang telah terluka beberapa bagian tubuhnya serta yang sudah berputus asa itu memperhatikan pertempuran antara Rara Wulan dan pengikut Putut Rahmaya itu dengan mata yang tidak berkedip. Ternyata bahwa Rara Wulan yang baru saja menyelesaikan lawannya yang terdahulu, dengan tangkasnya telah mulai mendesak lawannya yang baru itu. Demikianlah, pertempuran itu menjadi semakin lama semakin sengit. Sementara itu di sebelah rumah Ki Gede, para pengawal masih berusaha bertahan terhadap serangan orang-orang pilihan yang dibawa oleh Putut Rahmaya. Namun para pengawal yang bertugas di rumah Ki Gede itu juga pengawal-pengawal pilihan, sehingga karena itu usaha para pengawal Putut Rahmaya itu tidak segera berhasil. Di saat pertempuran itu masih berlangsung, Putut Rahmaya berusaha dengan mengerahkan segala kemampuannya untuk menguasai Ki Gede Menoreh yang memang sudah mempunyai cacat kaki. Tetapi ternyata bahwa tombak Ki Gede masih cukup garang. Tanpa banyak bergeser dan berloncatan, Ki Gede mampu bertahan atas serangan-serangan Putut Rahmaya yang datang beruntun. Di lingkaran pertempuran yang lain, orang yang bersenjata bindi itu pun tidak lagi mempunyai kesempatan untuk mempertahankan dirinya lebih lama lagi. Sekar Mirah yang lengannya telah terluka menjadi semakin garang. Lawannya seakan-akan tidak mendapat kesempatan lagi untuk memberikan perlawanan. Benturan-benturan senjata yang terjadi telah membuat telapak tangan orang itu menjadi semakin pedih. Bahkan semakin lama, rasanya tangannya tidak mampu lagi untuk mempertahankan bindi itu.
Sekar Mirah yang melihat keadaan lawannya tidak lagi mampu memberikan perlawanan yang berarti, ternyata tidak dengan serta-merta menghancurkannya. Betapapun kemarahan menghentak-hentak di dadanya, namun Sekar Mirah masih sempat berkata, "Menyerahlah, sebelum kau mengalami nasib seperti kawanmu yang bersenjata canggah itu." Orang itu menjadi ragu-ragu. Selagi ia membuat pertimbangan-pertimbangan, Sekar Mirah memang berusaha mengekang serangan-serangannya. Namun dalam pada itu terdengar Putut Rahmaya berteriak, "Cepat, selesaikan perempuan itu. Jika ia berkeras untuk bertempur terus, bunuh saja meskipun ia cantik." Perintah Putut Rahmaya itu memang memberikan dorongan tekad bagi orang yang bersenjata bindi itu. Karena itu dengan serta-merta, hampir di luar kendali penalarannya, ia telah mengayunkan bindi sepenuh kekuatannya yang tersisa mengarah ke kepala Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah telah siap menyambutnya. Dengan cepat ia mengangkat tongkatnya membentur bindi lawannya itu. Benturan yang keras memang telah terjadi. Namun orang bersenjata bindi itu ternyata benar-benar telah kehilangan kesempatan. Tangannya yang sudah pedih itu bagaikan menggenggam bara arang tempurung kelapa. Begitu panasnya sehingga ia tidak mampu lagi bertahan. Bindinya justru telah terlepas dari genggaman tangannya dan terlempar jatuh beberapa langkah dari kakinya. Ternyata orang itu pun terkejut. Beberapa langkah ia meloncat surut untuk mengambil jarak. Namun sebenarnya lah bahwa ia tidak mampu lagi berbuat sesuatu lagi ketika Sekar Mirah meloncat memburunya. Ujung tongkat baja putihnya tiba-tiba saja sudah melekat di perut lawannya itu, sementara orang itu masih menyeringai menahan panas di telapak tangannya. "Menyerahlah," berkata Sekar Mirah sambil menekan perut orang itu dengan ujung tongkatnya. Lawannya menjadi bingung. Sementara itu Putut Rahmaya masih bertempur dengan sengitnya melawan Ki Gede Menoreh. Orang yang sudah tidak bersenjata itu memang tidak dapat berbuat lain. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku menyerah. Tapi jangan bunuh aku." Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengurangi tekanan ujung tongkatnya. Kemudian katanya, "Kau jangan melakukan sesuatu yang dapat mencelakaimu." "Aku sudah menyerah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa," sahut orang itu. Namun terdengar Putut Rahmaya berteriak, "Pengecut! Aku bunuh kau." Orang itu memang menjadi ketakutan. Namun Sekar Mirah pun berkata, "Kau kira aku tidak dapat membunuhmu?" Orang itu benar-benar dicekam oleh ketakutan yang sangat. Wajahnya menjadi putih seperti kapas. Sementara itu ujung tongkat baja putih Sekar Mirah mulai menyentuh perutnya lagi, sehingga orang itu bergeser setapak surut. Sejenak kemudian, maka Sekar Mirah pun telah memanggil pengawal yang telah diselamatkan oleh Rara Wulan. Meskipun tenaganya sudah jauh surut, namun ia masih juga mampu mencari seutas tali untuk mengikat tangan orang yang sudah menyerah itu. "Jaga orang itu baik-baik. Dengan sisa tenagamu kau akan dapat membunuhnya jika ia memberontak." Tangannya sudah terikat, berkata Sekar Mirah. Orang yang sudah terluka di beberapa bagian tubuhnya itu ternyata masih memiliki tekad yang besar untuk ikut mempertahankan tanah perdikan Menoreh. Karena itu, meskipun ia sudah merasa lemah, namun ia masih juga mengangguk sambil berkata tegas, "Aku akan menjaganya." "Bagus," desis Sekar Mirah. Sementara itu ia memandang Putut Rahmaya yang masih bertempur melawan Ki Gede. Sebenarnya lah bahwa Putut Rahmaya adalah seorang putut yang memiliki dasar ilmu yang matang. Itulah sebabnya Ki Gede tidak dapat segera menguasai putut itu. Apalagi karena kakinya benar-benar tidak mampu lagi mendukung kemampuannya. Semakin lama nyeri kakinya serasa semakin menggigit. Sementara itu, Putut Rahmaya yang melihat keadaan kawan-kawannya telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk segera menguasai Ki Gede. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah menguasai Ki Gede dan mengancam agar orang lain tidak berbuat sesuatu. Tetapi ternyata sangat sulit baginya. Kemana ia meloncat untuk menyerang, serta dari manapun ia meloncat menyerang, ujung tombak Ki Gede seakan-akan telah menunggunya. Tanpa beranjak dari tempatnya Ki Gede berputar-putar ke segala arah sambil mengacukan ujung tombaknya itu. Dalam pada itu, Sekar Mirah yang telah melepaskan lawannya mulai bergerak mendekati Ki Gede. Putut Rahmaya menyadari bahwa kemudian ia harus bertempur melawan dua orang. Dua orang yang berilmu tinggi.
Betapapun ia mengerahkan ilmunya, namun Putut Rahmaya harus mengakui kenyataan bahwa mustahil baginya untuk dapat mengalahkan Ki Gede, yang meskipun sudah merasa sangat terganggu oleh kakinya yang cacat, tetapi bersama dengan Sekar Mirah, Ki Gede tentu masih sangat berbahaya. Selagi Putut Rahmaya itu mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi, maka tiba-tiba saja ia mendengar teriakan yang menggetarkan halaman. Pengikutnya yang bertempur melawan Rara Wulan mengumpat kasar. Namun kemudian berteriak melepaskan dendamnya lewat suaranya yang menghentak oleh sisa tenaganya yang terakhir. Kemudian suaranya pun terputus. Orang itu terbanting jatuh. Ternyata sepasang pedang Rara Wulan hampir bersamaan telah menembus dadanya. Getar suara orang itu pun lenyap di sapu angin. Yang kemudian termangu-mangu adalah Putut Rahmaya. Ternyata ia tidak mempunyai pilihan lain. Putut Rahmaya berniat untuk meninggalkan arena pertempuran dan bergabung dengan para pengikutnya yang bertempur di sebelah rumah Ki Gede. Karena itu, selagi Sekar Mirah belum turun ke arena, maka Putut itu pun berusaha menghentakkan kekuatannya mendesak Ki Gede. Ki Gede memang beringsut surut. Putut Rahmaya tidak memburunya. Ia justru berlari meninggalkan Ki Gede yang sudah bersiap menghadapi serangannya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Putut Rahmaya meloncat meninggalkan lawannya. Rara Wulan yang baru saja mengakhiri pertempuran, melihat Putut melarikan diri lewat beberapa langkah daripadanya. Karena itu, maka Rara Wulan pun meloncat pula mencegat Putut Rahmaya. Sekar Mirah terkejut. Ia memang berlari ke arah Rara Wulan sambil berteriak. Hati-hati. Rara Wulan memang kurang memperhitungkan keadaan. Putut Rahmaya adalah seorang putut yang berilmu tinggi. Karena itu, ketika ia melihat Rara Wulan memotong jalannya, maka kemarahannya telah memuncak. Ia tidak lagi mengekang diri, siapapun yang dihadapinya. Sekar Mirah benar-benar menjadi cemas. Tetapi jaraknya dari Rara Wulan tidak terlalu dekat. Meskipun demikian, ia memang berusaha mencapai gadis itu sebelum ia mengalami bencana, justru karena Rara Wulan memotong jalan Putut Rahmaya yang seakan-akan telah kehilangan kesempatan untuk mempertahankan dirinya. Tetapi Rara Wulan yang jantungnya sedang membara itu tidak sempat menilai lawan yang dihadapinya. Demikian Putut Rahmaya itu melihat Rara Wulan memotong jalannya, maka Putut Rahmaya sama sekali tidak berusaha menghindar. Dengan tangkasnya ia justru menyerang Rara Wulan. Pedang rangkap Rara Wulan pun berputar. Tetapi ketika ia mencoba untuk menangkis serangan Putut Rahmaya dengan pedang di tangan kanannya dan mencoba menusuk dengan pedang di tangan kirinya, maka pedangnya itu justru telah membentur perisai Putut Rahmaya. Dengan cepat Putut Rahmaya memutar perisainya membuka pertahanan Rara Wulan. Demikian pula pedang Rara Wulan yang lain, seakan-akan telah dihempaskan menyamping. Rara Wulan melihat kelebat ujung senjata lawannya mematuk ke arah dadanya. Sepasang pedangnya seakan-akan tidak lagi mampu mengimbangi kecepatan gerak senjata Putut itu. Karena itu, maka yang dilakukannya adalah sekedar memiringkan tubuhnya agar ujung senjata lawannya itu tidak melubangi dadanya dan menembus jantungnya. Namun Rara Wulan tidak dapat membebaskan dirinya sepenuhnya. Pedang Putut Rahmaya memang tidak menembus jantungnya. Tetapi ujung senjata itu telah melubangi pundaknya. Demikian cepatnya Putut Rahmaya itu mencabut senjatanya. Tubuh Rara Wulan terhuyung-huyung sejenak lalu jatuh menelungkup di tanah. Sekar Mirah menjerit tinggi. Loncatannya yang panjang ternyata tidak mampu mendahului Putut Rahmaya yang juga dapat bergerak cepat. Semua orang yang menyaksikan terkejut karenanya. Namun Putut Rahmaya tidak mau kehilangan waktu sekejap pun. Demikian ia menarik senjatanya, maka ia pun segera meloncat berlari meninggalkan korbannya. Tetapi Putut Rahmaya itulah yang kemudian berteriak keras-keras sambil mengumpat kasar. Ki Gede menoreh yang menyaksikan bagaimana Putut Rahmaya itu menusuk dan menghunjamkan pedangnya ke tubuh Rara Wulan, maka ia tidak dapat mengekang dirinya lagi. Kakinya yang cacat memang tidak dapat dipergunakannya untuk mengejar Putut Rahmaya. Namun tenaganya ternyata masih mampu untuk mendorong melemparkan tombaknya ke punggung Putut Rahmaya. Putut itu pun jatuh terjerembab pula. Ternyata tombak Ki Gede menoreh telah menghunjam di punggungnya saat ia berniat untuk melarikan dirinya. Putut Rahmaya tidak sempat menggeliat. Tombak itu ternyata telah membunuhnya. Sekar Mirahlah yang kemudian menjatuhkan dirinya di sisi Rara Wulan. Dengan cepat tubuh gadis itu diputarnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak ketika ia melihat darah yang mengalir dari luka Rara Wulan.
Sekar Mirah tidak akan menjadi begitu gugup seandainya pundaknya sendiri yang terluka. Ia pun telah melupakan luka di lengannya sendiri. Apalagi luka itu tidak begitu dalam. Tetapi yang terluka itu justru Rara Wulan, seorang gadis yang masih belum banyak memiliki banyak pengalaman, serta sedang saatnya berkembang dan mekar. Wulan, Wulan, suara Sekar Mirah menjadi serak. Rara Wulan memandang wajah Sekar Mirah. Sekali-sekali Rara Wulan memang harus menahan sakit yang menggigit di lukanya. Tahankan dirimu, Wulan. Aku akan mencari obat untuk memampatkan darahmu. Namun Ki Gede sudah berdiri di sebelahnya. Sambil memberikan bumbung kecil ia berkata, "Obatilah meskipun hanya untuk sementara. Obat itu dapat mengurangi arus darahnya yang keluar. Nanti biarlah ia mendapatkan pengobatan yang lebih baik." Sekar Mirah menerima obat itu. Dengan tangan gemetar ia membuka bumbung kecil itu dan menaburkan obat pada luka di pundak Rara Wulan. Luka yang terhitung dalam. Luka itu memang terasa sangat pedih. Namun Sekar Mirah masih sangat berpengharapan. Gelagah Putih yang pernah mengalami luka karena Aji Pacarwuta sehingga pundaknya terluka seperti sarang tawon pun dapat disembuhkan. Sedangkan di luka-lukanya itu masih bersarang senjata lawannya yang disemburkan lewat mulutnya dengan kekuatan Aji Pacarwuta itu. Obat Ki Gede ternyata memang dapat membantu mengurangi arus darahnya. Bahkan kemudian justru menjadi pampat. "Jangan bergerak-gerak dahulu," berkata Ki Gede. Rara Wulan memang tidak bergerak-gerak. Sekar Mirah masih saja jongkok di sampingnya menungguinya. Ketika ia memandang pengikut Putut Rahmaya yang terikat tangannya, orang itu menggigil ketakutan. Kemarahan perempuan yang garang itu dapat ditimpakan kepadanya. Tetapi Sekar Mirah tidak berbuat apa-apa. Dalam pada itu, maka Ki Gede yang berdiri selangkah di sebelah Sekar Mirah telah menerima laporan bahwa para pengawal telah menguasai para pengikut Putut Rahmaya yang menyerang dari sebelah rumah Ki Gede untuk memancing perhatian dan memberi kesempatan kepada Putut Rahmaya untuk menyerang Ki Gede. Beberapa pengawal memang telah berdatangan, sementara yang lain menggiring beberapa orang tawanan. Namun di antara mereka terdapat mereka yang terluka. Bahkan yang terbunuh di pertempuran masih belum sempat dibawa ke pendapa. Ambil lincak kecil di serambi, perintah Ki Gede kepada 2 orang pengawal di antara mereka yang datang mendekat untuk melihat apa yang terjadi. 2 orang pengawal itu pun berlari-lari mengambil sebuah lincak bambu kecil di serambi dan dibawa kembali turun ke halaman. Dengan sangat hati-hati Rara Wulan telah diangkat dan diletakkan ke atas lincak itu untuk diusung ke pendapa. Sekar Mirah benar-benar menjadi gelisah. Ia tidak ingat lagi lukanya sendiri. Sementara Ki Gede setelah memungut kembali tombaknya, telah naik ke pendapa pula. Beberapa orang pengawal tanah perdikan itu melihat bahwa kaki Ki Gede nampaknya sudah menjadi agak parah. Jika Ki Gede harus bertempur lebih lama lagi, maka kakinya tentu akan benar-benar sangat terganggu. Kepada para pengawalnya Ki Gede memerintahkan agar mereka yang terluka dan gugur di peperangan mendapat perawatan sebaik-baiknya. Bahkan dari mereka yang datang menyerang padukuhan itu harus mendapat perhatian pula. Terutama mereka yang terluka. Dalam pada itu, selagi Rara Wulan terbaring di pendapa, Gelagah Putih masih bertempur dengan sengitnya di halaman rumah Agung Sedayu. 3 orang putut yang dihadapinya memang mulai membuatnya pening. Bertiga mereka mampu membuat lingkaran yang seolah-olah telah membatasi daya geraknya. Di dalam angan-angannya Gelagah Putih justru telah membuat bayangan pagar yang mengelilingi. Bahkan wajah-wajah lawannya itu nampak mulai berubah pula. Namun Gelagah Putih tidak kehilangan daya penalarannya. Karena itu ketika lingkaran yang mengelilinginya yang ada di dalam angan-angannya itu menjadi semakin menyempit, maka Gelagah Putih mulai memikirkan bagaimana ia dapat memecahkan lingkaran itu. Lingkaran yang memagari arena ini tidak ada, katanya kepada diri sendiri. Tetapi ketiga orang putut itu bertempur sambil berloncatan di sekelilingnya. Gerak mereka itulah yang telah menciptakan bayangan-bayangan di angan-angan Gelagah Putih, bahwa seakan-akan ada pagar besi yang rapat sekali. Orang-orang itulah yang menahan agar aku tidak keluar dari kepungan, berkata Gelagah Putih kepada diri sendiri. Namun ternyata ia memang tidak dapat segera keluar dari lingkaran yang ada di angan-angannya itu. Meskipun dengan mengerahkan tenaga dan kekuatannya, tetapi setiap kali ia membentur pagar yang melingkar itu, maka ia telah memental kembali masuk ke dalam lingkaran itu.
Penalaran Gelagah Putih dapat memperhitungkan bahwa pagar itu timbul dalam angan-angannya karena kecepatan gerak ketiga orang putut itu. Setiap kali ia berusaha keluar, maka ia membentur kekuatan yang tidak dapat dipecahkan. Gelagah Putih tahu pasti bahwa kekuatan yang melemparkannya kembali dalam lingkaran itu adalah kekuatan salah seorang dari ketiga orang putut yang selalu bergerak memutarinya itu berganti-ganti. Dengan demikian, Gelagah Putih semakin lama semakin terlibat dalam putaran yang membuatnya semakin pening. Sementara itu Gelagah Putih menjadi heran bahwa kekuatan ketiga orang putut itu tidak mampu dipecahkannya. Gelagah Putih mulai menjadi gelisah. Lingkaran itu semakin lama menjadi semakin sempit, sehingga akhirnya tentu akan dapat mencekiknya. Namun akhirnya Gelagah Putih sampai pada satu kesimpulan, bahwa ketiga orang putut itu sudah sampai kepada kemampuan puncaknya. Kekuatan mereka tidak lagi dapat ditembusnya, sementara lingkaran yang mengelilinginya bukan saja membatasinya, tetapi juga membuatnya pening dan perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Semua itu tentu karena pengaruh ilmu puncaknya. Gelagah Putih tidak mau hal itu terjadi. Apalagi Gelagah Putih menyadari bahwa pertempuran di halaman itu terjadi di mana-mana. Mungkin seorang dua orang di antara penghuni rumah itu tidak mampu menahan kemampuan lawannya, sehingga memerlukan bantuan. Mungkin anak-anak Gajah Liung telah terlibat dalam kesulitan. Karena itu, Gelagah Putih pun sampai pada batas kesabarannya, selagi ia belum kehilangan kesadarannya sepenuhnya. Meskipun Gelagah Putih membawa pedang, tetapi ia merasa bahwa pedangnya tidak akan banyak berarti. Jika ia menarik pedangnya, maka ketiga lawannya tentu akan mempergunakan senjatanya untuk tetap mengurungnya dalam pagar kekuatan dan kemampuan puncak mereka bertiga. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak mau mengalami kesulitan dan bahkan mungkin bencana yang akan menimpa dirinya. Dengan demikian, Gelagah Putih itu telah mengerahkan kemampuan puncaknya pula. Sekejap Gelagah Putih memusatkan nalar budinya yang sudah mapan. Kemudian dengan landasan semua kekuatan ilmunya, Gelagah Putih telah menghentakkan ilmu puncaknya untuk mematahkan lingkaran yang memagarinya itu dan yang tidak dapat ditembusnya itu. Demikianlah. Maka dengan puncak kemampuannya Gelagah Putih telah mengarahkan tangannya dengan telapak tangan terbuka ke dinding pagar yang membatasi geraknya, dan yang semakin lama menjadi semakin sempit itu. Kekuatan yang tidak terkirakan besarnya seakan-akan telah meluncur dari telapak tangannya. Ketika seleret cahaya lepas melampaui kecepatan anak panah, maka benturan yang dahsyat telah terjadi. Gelagah Putih yang telah melontarkan ilmunya itu masih berdiri tegak ketika ia melihat dua orang terlempar dari lingkaran yang memagarinya. Teriakan nyaring melengking menggetarkan halaman rumah Agung Sedayu. Putut Petala dan Putut Menengah seolah-olah telah dilontarkan dengan kekuatan yang sangat besar, melambung dan kemudian jatuh terbanting di tanah. Gelagah Putih bergeser selangkah. Ia sadar sepenuhnya bahwa masih ada seorang putut yang siap bertempur. Namun Putut Permati yang masih mampu melanjutkan pertempuran itu tidak menyerangnya. Dengan wajah tegang dipandanginya kedua orang saudara seperguruannya itu terbaring di tanah. Ternyata kekuatan ilmu Gelagah Putih yang menurut penghayatan Gelagah Putih akan mematahkan lingkaran yang memagarinya itu telah menghantam langsung Putut Petala, namun juga sempat melemparkan Putut Menengah yang berdiri di sisinya. Dalam pada itu, Putut Petala memang tidak akan dapat bangkit kembali. Gelagah Putih yang sempat mengamatinya sekilas, melihat Putut itu terbaring diam. Wajahnya yang sudah kembali pada wujud yang sebenarnya, menjadi putih seperti kapas. Namun Putut Menengah masih sempat menggeliat dan berusaha bangkit. Perlahan-lahan ia mencoba untuk berdiri. Tetapi kedua kakinya tidak segera dapat tegak berdiri di atas tanah. Dengan wajah yang tegang Putut Menengah itu melihat saudara seperguruannya terbaring diam. Tertatih-tatih ia mendekatinya dan berjongkok di sampingnya. Ketika ia menempelkan telinganya di dada saudara seperguruannya itu, maka ia pun berdesis. "Kau bunuh adikku." Kan berhenti berdetak. Gelagah Putih yang sudah bersiap sepenuhnya itu menjawab. "Lebih baik membunuhnya daripada ia membunuhku. Bukankah itu landasan sikap seorang yang turun ke medan?" "Anak iblis kau," geram Putut Menengah yang kemudian bangkit berdiri. Namun kekuatannya memang sudah jauh susut. Meskipun lontaran ilmu Gelagah Putih itu tidak langsung mengenainya, tetapi ternyata bagian dalam dadanya rasanya bagaikan telah terbakar. Tanpa Putut Petala, maka bertiga mereka tidak dapat melontarkan ilmu mereka yang dapat membingungkan Gelagah Putih.
Karena itu, maka Putut Permati dan Putut Menengah yang ilmunya sudah menjadi susut itu harus mempergunakan kemampuannya yang lain. Namun apapun yang akan dihadapinya, Gelagah Putih tidak akan merasa cemas lagi. Ia sudah berhasil mematahkan lingkaran yang memagarinya, yang semakin lama menjadi semakin sempit sehingga rasa-rasanya akan mencekiknya. Gelagah Putih sama sekali tidak tergetar hatinya ketika ia melihat Putut Permati dan Putut Menengah menarik senjata mereka. Bahkan Gelagah Putih justru ingin mengetahui seberapa jauh kemampuan mereka dalam olah senjata. Sehingga Gelagah Putih tidak berniat untuk menghancurkan mereka dengan kemampuan ilmu puncaknya yang telah membunuh Putut Petala. Sebenarnya lah Putut Permati selalu memperhitungkan kemungkinan bahwa lawannya akan menyerangnya dengan ilmu yang dahsyat itu. Karena itu, Putut Permati untuk selanjutnya harus berusaha agar Gelagah Putih tidak sempat mengambil jarak untuk mempersiapkan serangannya itu. Ketika Putut Menengah yang sudah tidak memiliki kemampuannya sepenuhnya itu bangkit dan sudah bersiap pula dengan senjatanya, maka Putut Permati mulai meloncat menyerang. Senjatanya tidak beda dengan senjata Putut Menengah, sebuah trisula kecil bertangkai pendek. Namun ujungnya yang berkilat-kilat memperingatkan kepada Gelagah Putih, bahwa ketiga ujung trisula itu tajamnya melampaui tajamnya sembilu. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih yang mempergunakan pedangnya harus bertempur melawan kedua orang putut yang bersenjata trisula, yang penggunaannya berbeda dengan penggunaan pedang. Tetapi ternyata bahwa ilmu pedang Gelagah Putih jauh lebih baik dari kemampuan kedua putut itu mempergunakan senjata mereka. Karena itu, Putut Permati dan Putut Menengah yang sudah menjadi semakin lemah itu segera terdesak. Tetapi keduanya masih belum sampai pada batas kemampuan mereka. Karena itu, ketika keduanya menjadi semakin terdesak, maka Putut Permati telah mempergunakan senjata lontarnya. Sejenis gelang-gelang kecil yang bergerigi tajam. Gelagah Putih terkejut ketika tiba-tiba saja seleret sinar menyambarnya. Untunglah bahwa Gelagah Putih sempat mengelak. Ketika ia sempat memperhatikan senjata lontar yang menancap pada sebatang pohon di halaman, maka ia pun melihat gelang-gelang baja yang bergerigi itu. Kemarahan Gelagah Putih menjadi bergolak di dadanya. Dengan loncatan-loncatan panjang, ia pun segera menyerang Putut Permati. Namun bukan saja Putut Permati, tetapi juga Putut Menengah yang telah mempergunakan senjata yang sama. Sikap kedua orang putut itu benar-benar telah menjemukan Gelagah Putih. Karena itu, maka ia tidak mau memperpanjang kesempatan bagi mereka berdua. Apalagi ketika kedua orang putut itu semakin lama menjadi semakin sering melontarkan gelang-gelangnya daripada mempergunakan trisulanya. Dengan demikian, maka Gelagah Putih dengan cepat telah melibat Putut Permati dalam pertempuran berjarak dekat. Sebagaimana Gelagah Putih sendiri yang tidak dapat melontarkan ilmu puncaknya, ia pun tidak memberikan kesempatan lawannya melontarkan gelang-gelangnya pula. Dalam pada itu, Putut Menengah pun mengalami kesulitan pula untuk melemparkan senjata lontarnya, karena Gelagah Putih yang bertempur pada jarak pendek melawan Putut Permati. Gelagah Putih sengaja meloncat-loncat berputaran sambil memutar pedangnya. Beberapa kali Putut Menengah membidik, tetapi setiap kali bayangan Putut Permatilah yang justru melindungi tubuh Gelagah Putih. Namun ternyata kemampuan Gelagah Putih tidak dapat diimbangi oleh Putut Permati, sehingga dengan cepat Putut Permati telah terdesak. Selagi Gelagah Putih masih bertempur melawan Putut Permati dan Putut Menengah yang telah kehilangan harapan, Ki Pamekasan yang bertempur melawan Wacana menjadi semakin garang. Beberapa kali Wacana harus berloncatan menjauhi lawannya. Namun Ki Pamekasan tidak mau melepaskannya. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya, maka Ki Pamekasan telah mendesak Wacana yang sempat mengejutkannya ketika mereka mulai berbenturan. Ki Pamekasan yang semula merendahkan Wacana yang masih muda itu, terpaksa harus mengerahkan segenap ilmunya. Namun dengan demikian, Wacana menjadi kehilangan kesempatan untuk mempertahankan dirinya. Ketika Wacana sampai ke ilmu puncaknya, maka ternyata Ki Pamekasan masih mampu mengimbanginya, bahkan mengatasinya. Benturan kekuatan ilmu puncak mereka yang dahsyat justru telah mempersulit kedudukan Wacana. Dada anak muda itu bagaikan terbakar karenanya. Dengan demikian, maka ia tidak sempat mengelak ketika kaki Ki Pamekasan menyambar dadanya itu pula, sehingga Wacana terlempar beberapa langkah dan jatuh terlentang. Ketika Wacana mencoba untuk bangkit, maka darah pun telah mengalir dari sela-sela bibirnya, sehingga sekali lagi ia terjatuh dan kemudian terdiam. Ki Pamekasan yang melihat lawannya tidak bergerak lagi, masih ingin meyakinkan apakah lawannya telah terbunuh.
Namun pada saat itu terdengar Raden Bomantara berteriak memanggilnya. Ki Pamekasan pun segera meloncat menyambar Rumeksa yang memburu Raden Bomantara yang berusaha melarikan diri. Sambaran tangan Ki Pamekasan yang berilmu tinggi itu ternyata telah melemparkan Rumeksa sehingga terbanting jatuh. Beberapa kali Rumeksa berguling. Namun ia pun tidak dapat segera bangkit kembali. Pingsan. Tetapi Ki Pamekasan juga tidak sempat melihat apakah lawannya telah terbunuh atau tidak. Ia segera memburu Raden Bomantara yang melarikan diri. "Raden, tunggu," teriak Ki Pamekasan yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan anak muda itu. Tetapi Raden Bomantara telah meloncat keluar dari longkangan dan turun ke halaman sebelah. Raden Bomantara justru terhenti ketika ia melihat seorang anak muda yang bertempur melawan dua orang yang dikenalnya. Putut Permati dan Putut Menengah. Sejenak Raden Bomantara terhenti. Ia sempat mengamati pertempuran yang lain, yang terjadi tidak terlalu dekat dari arena pertempuran antara kedua putut melawan anak muda itu. Namun Raden Bomantara pun melihat salah seorang dari ketiga bersaudara putut itu terbaring diam. Sementara itu, Ki Pamekasan pun telah mendekat pula sambil berkata, "Jangan berlari-lari begitu. Jangan jauhi aku." Raden Bomantara tidak mengacuhkan kata-kata itu. Tetapi ia berkata, "Aku pernah melihat anak muda yang bertempur melawan kedua orang putut itu. Itu tidak mustahil. Mungkin di pasar di Tanah Perdikan, karena Raden pernah juga pergi ke pasar. Mungkin di jalan-jalan, atau dimanapun juga. Aku tidak senang melihat anak muda itu dapat mengalahkan putut bersaudara itu. Mungkin seorang di antara ketiga putut itu sudah dibunuh oleh anak muda itu." "Maksud Raden?" bertanya Ki Pamekasan. "Bunuh anak muda itu," jawab Raden Bomantara. "Kemudian kita meninggalkan tempat ini." Ki Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya, "Baik Raden. Aku akan membunuh anak muda itu sebagaimana aku membunuh anak di longkangan itu." Raden Bomantara mengangguk sambil berdesis. Selamatkan kedua orang putut itu, seandainya saudaranya yang ketiga itu telah terbunuh. Demikianlah, maka Ki Pamekasan pun segera mendekati arena pertempuran antara Gelagah Putih melawan kedua orang putut itu. Ketika ia berada 2 langkah dari pertempuran itu, maka ia pun berkata, "Heh, Putut Permati. Beri kesempatan aku membunuhnya sebagaimana aku membunuh anak muda itu di longkangan." Gelagah Putih terkejut mendengar kata-kata Ki Pamekasan itu. Namun Ki Pamekasan itu berkata seakan-akan ingin menjelaskan. "Seorang anak muda yang berilmu tinggi. Aku terpaksa mempergunakan ilmu puncakku untuk melawan ilmu puncaknya." Tangannya seakan-akan telah berubah sekeras baja, sedangkan desir anginnya saja membuat kulitku menjadi pedih. "Seorang lagi terpaksa aku bunuh juga karena kesombongannya. Ia tidak tahu diri, sehingga berani memasuki arena pertempuran di antara orang-orang berilmu tinggi." Gelagah Putih menjadi semakin berdebar-debar. Ia menduga bahwa yang dimaksud tentu salah seorang dari anggota Gajah Liwung, karena mereka adalah orang-orang yang ilmunya masih belum setingkat dengan orang-orang berilmu tinggi yang tinggal di Rumah Agung Sedayu. Yang lebih tinggi tatarannya tetapi juga masih belum mencapai tataran puncak adalah wacana. Dalam kegelisahan itu, hampir saja ujung Trisula Putut Permati menyambar keningnya. Namun Gelagah Putih masih sempat mengelak, dan bahkan dengan cepat menyerang lawannya, sebelum lawannya sempat melontarkan gelang-gelang kecilnya. Dalam pada itu, Putut Permati itu pun berkata, "Marilah kita berpacu, siapa yang akan lebih dahulu membunuhnya." Ki Pamekasan tertawa. Katanya, "Kesannya, kita telah bertempur bersama-sama melawannya." "Aku tidak peduli kesan apa yang timbul," jawab Putut Permati sambil berloncatan menghindar. Sekali Putut Menengah masih juga sempat menyerang meskipun tidak banyak berarti. Bahkan ketika Putut Menengah itu melemparkan gelang-gelangnya, maka tenaganya sudah tidak begitu mendukung, sehingga lontarannya pun tidak mampu menyentuh sasarannya, karena dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi Gelagah Putih mengelakkannya. Ki Pamekasan yang termangu-mangu itu akhirnya berkata, "Baiklah. Kita akan berpacu, siapakah yang lebih dahulu membunuhnya?" Tetapi Gelagah Putih yang tersinggung itu menggeram. "Bukan siapa yang akan lebih dahulu membunuhku, tetapi siapakah di antara kalian yang akan mati lebih dahulu?" Ki Pamekasan tertawa, katanya, "Aku telah membunuh anak muda yang berilmu tinggi di longkangan, selain anak muda yang sombong itu.
Apalagi kau yang hanya mampu bermain pedang seperti anak-anak muda lain yang merasa dirinya pahlawan. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi kemarahannya sampai ke ubun-ubun. Karena itu, maka ia tidak ingin memperpanjang waktu lagi. Ia pun tidak mau terlambat menunggu orang yang baru datang itu mencampuri pertempuran yang sedang terjadi itu, karena ia harus memperhitungkan kemampuannya pula. Kemarahan yang menyala di jantung Gelagah Putih itu ternyata bagaikan disiram minyak. Ketika dalam kesibukannya menghindari serangan-serangan Putut Permati, lontaran Putut Menengah yang semula kurang diperhitungkan Gelagah Putih itu justru menyambar lengannya dan mampu mengoyak kulitnya. Gelagah Putih menggeretakkan giginya. Sementara itu Ki Pamekasan telah meloncat memasuki arena. Gelagah Putih dengan tangkasnya sudah meloncat surut. Tetapi ia sudah memutuskan untuk mengakhiri pertempuran yang sudah berlangsung cukup lama itu. Ternyata kehadiran Ki Pamekasan justru telah membuat Putut Permati menjadi lengah. Ketika Gelagah Putih meloncat surut, ia menduga bahwa Gelagah Putih sekedar mengambil jarak untuk menghadapi lawannya yang baru. Namun ternyata Gelagah Putih telah menyiapkan nalar budinya. Dengan mengerahkan segenap tenaga dalam serta daya kemampuannya, maka Gelagah Putih pun telah menghentakkan ilmunya yang terlontar dari telapak tangannya. Putut Permati terkejut ketika ia melihat Gelagah Putih itu menjulurkan tangannya dengan telapak tangan yang menghadap ke arahnya. Seleret sinar telah meluncur dari telapak tangan itu. Demikian cepatnya. Putut Permati memang berusaha untuk mengelak. Ia meloncat ke samping sejauh dapat dilakukan. Namun kecepatan serangan Gelagah Putih tidak dapat dihindarinya sepenuhnya. Karena itu, maka ketika kekuatan ilmu Gelagah Putih menyentuh tubuhnya yang sedang meloncat itu, tubuhnya itu justru bagaikan dilontarkan ke udara, sebagaimana pernah terjadi pada tubuh saudara seperguruannya. Putut Permati berteriak keras. Kemarahannya bagaikan meledak lewat ubun-ubunnya. Namun tubuhnya kemudian telah terbanting jatuh. Putut Permati masih menggeliat dan mengerang kesakitan. Ilmu Gelagah Putih yang tidak sepenuhnya membentur tubuhnya itu tidak membunuhnya seketika. Tetapi Putut Permati sama sekali tidak mampu lagi bangkit berdiri. Ki Pamekasan yang baru akan mulai turun ke arena terkejut. Ia sama sekali tidak menduga bahwa lawan barunya itu memiliki ilmu yang sedemikian tingginya. Karena itu maka ia harus membuat pertimbangan lain. Dalam pada itu, maka Putut Menengah yang melihat saudara seperguruannya terlempar beberapa langkah, dengan serta-merta telah melemparkan gelang-gelang kecilnya dengan segenap sisa tenaganya. Tidak hanya satu, tetapi beberapa yang meluncur beruntun. Meskipun tenaganya tidak lagi utuh, tetapi lemparan-lemparan itu telah memaksa Gelagah Putih untuk berloncat menghindarinya. Kesempatan itu ternyata telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh Ki Pamekasan. Ternyata ia tidak jadi berniat untuk bertempur melawan Gelagah Putih. Tetapi ia pun segera berloncatan meninggalkan arena sambil memberi isyarat kepada Raden Bomantara. Gelagah Putih yang masih menghindari serangan-serangan Putut Menengah melihat Ki Pamekasan melarikan diri bersama Raden Bomantara. Karena itu, maka ia pun segera berlari pula mengejarnya, meskipun serangan Putut Menengah masih meluncur menyerangnya. Tetapi Ki Pamekasan mempunyai kelebihan waktu sedikit. Karena itu ia sempat berlari memutari sudut belakang rumah Agung Sedayu, sementara pertempuran masih berlangsung. Ketika Gelagah Putih telah melewati sudut belakang rumah Agung Sedayu, ia masih sempat melihat Ki Pamekasan dan Raden Bomantara berlari di antara pepohonan. Sementara itu, beberapa orang di antara anggota kelompok Gajah Liwung masih bertempur melawan para pengikut Resi Belahan yang jumlahnya semakin susut. Ketika Gelagah Putih berlari menyusul Ki Pamekasan dan Raden Bomantara, maka mereka telah meloncati dinding halaman. Gelagah Putih menjadi marah sekali. Dihentakannya ilmunya menyerang kedua orang yang sedang meloncat dinding itu. Seleret sinar telah meluncur dengan cepatnya. Tetapi kedua orang itu ternyata sudah hilang di balik dinding, sehingga dinding itulah yang telah dibentur oleh kekuatan yang sangat besar. Bibir dinding itu memang terguncang dan bahkan kemudian runtuh keluar. Gelagah Putih dengan sigapnya telah meloncati dinding itu pula. Namun ia tidak menemukan Ki Pamekasan dan Raden Bomantara di luar dinding. Reruntuhan dinding itu ternyata tidak menimpa mereka atau salah satu di antara mereka. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia masih ingin mengejar keduanya. Tetapi ia tidak sampai hati meninggalkan orang-orang yang menurut Ki Pamekasan telah dibunuhnya. Jika mereka masih hidup dan tidak ada yang sempat menolongnya, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya.
Karena itu, maka ia menunda keinginannya untuk mencari kedua orang itu. Tetapi ia pun segera kembali memasuki halaman. Ketika ia melihat Putut Menengah yang masih berada di tempatnya menunggui tubuh Putut Permati dan Putut Petala, maka Gelagah Putih pun telah melangkah mendekatinya. Tetapi adalah di luar dugaannya, ketika Gelagah Putih mendekatinya dengan hati-hati sambil menjulurkan pedangnya, sedang tangan kirinya siap melontarkan ilmu puncaknya jika diperlukan. Tetapi Putut Menengah itu justru berlutut sambil merengek. Ampun. Aku mohon ampun. Aku menyerah dan tidak akan melawan. Tetapi jangan bunuh aku. Laki-laki cengeng, geram Gelagah Putih. Bangkit, kita bertempur sampai tuntas. Kedua orang yang melarikan diri itu lolos dari tanganku. Karena itu, kau akan menjadi gantinya. Bangkit. Lawan aku, atau aku penggal kepalamu. Tetapi Putut Menengah itu menangis sambil memohon. Ampun. Aku mohon ampun. Wajah Gelagah Putih menjadi merah. Ia muak melihat Putut Menengah yang menangis di peperangan, justru setelah kedua orang saudara seperguruannya terbunuh. Karena itu, seakan-akan di luar sadarnya, tangan kiri Gelagah Putih telah menyambar pelipisnya sehingga orang itu terdorong dan jatuh berguling. Tetapi Gelagah Putih memang tidak berniat membunuhnya. Meskipun demikian pandangan mata Putut Menengah itu pun menjadi berkunang-kunang. Bahkan sejenak kemudian, maka ia pun menjadi pingsan. Gelagah Putih kemudian cepat-cepat meninggalkan Putut Menengah dan menuju ke longkangan. Jantung Gelagah Putih berdesir ketika ia melihat Wacana terbaring di tanah. Dari bibirnya masih meleleh darah. Namun Gelagah Putih masih yakin bahwa Wacana masih tetap hidup. Ketika kemudian ia mendekati Rumeksa, agaknya keadaan Rumeksa masih lebih baik. Karena itu, maka Gelagah Putih telah mengambil sebutir obat dari bumbung kecil di ikat pinggangnya. Obat yang didapatnya dari kakak sepupunya. Ia berharap bahwa obat itu juga dapat meringankan penderitaan Wacana yang agaknya telah terluka di dalam dadanya. Dengan susah payah Gelagah Putih telah memasukkan obat itu ke dalam mulut Wacana yang bagaikan terkatup rapat. Namun kemudian obat itu berhasil diletakkannya di bawah lidahnya. Gelagah Putih pun kemudian mengangkat Wacana dan diletakkannya di serambi samping. Demikian pula Rumeksa. Ke dalam mulut Rumeksa pun telah disisipkan pula sebutir obat di bawah lidahnya, sebagaimana obat yang diberikan kepada Wacana. Dengan hati-hati Gelagah Putih pun telah masuk ke dalam rumah. Agaknya telah terjadi pertempuran pula di ruang dalam, sehingga perabot yang ada di dalam menjadi porak-poranda. Tetapi Gelagah Putih tidak terlalu lama berada di ruang dalam. Ia pun telah keluar lagi lewat pintu butulan yang lain. Ia tertegun ketika ia melihat Sabung Sari yang bertempur melawan seseorang yang bertubuh raksasa. Ternyata keduanya sudah sampai kepada kemampuan puncaknya. Sabung Sari telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya pula. Lawannya benar-benar seorang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan daya tahannya pun sangat besar pula. Berkali-kali orang itu harus menyeringai menahan sakit, tetapi ia selalu mampu mengatasinya. Ketika Sabung Sari sempat melepaskan serangan dengan kakinya justru tepat mengenai dadanya, maka Kisamekta yang bertubuh raksasa itu terlempar dan terbanting jatuh. Namun dengan cepat ia pun segera bangkit berdiri. Ketika kemudian ia menyerang Sabung Sari dengan ayunan tangannya, maka Sabung Sari pun terkejut. Ia melihat tangan orang itu menjadi merah membara. Sementara itu desing angin yang bergetar karena ayunan tangannya itu pun terasa menjadi panas. Beberapa kali Sabung Sari terpaksa berloncatan surut. Namun ia tidak membiarkan dirinya diburu terus oleh kemampuan lawannya itu. Gelagah Putih yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Ia pun melihat tangan orang bertubuh raksasa yang bertempur melawan Sabung Sari itu bagaikan membara. Dedaunan dan ranting-ranting pepohonan yang tersentuh oleh tangan itu pun menjadi berasap dan hangus. Sedangkan yang terhembus getar udara karena ayunan tangan orang itu pun menjadi layu. Sabung Sari semakin lama memang menjadi semakin terdesak. Keringat telah mengalir di sekujur tubuhnya. Panas matahari yang menyengat tidak terasa lagi panasnya. Tetapi getaran udara karena ayunan tangan orang bertubuh raksasa itu panasnya terasa menjilat kulit. Kisamekta yang melihat keadaan lawannya justru semakin mendesaknya. Bahkan kemudian terdengar suara tertawanya di sela-sela katanya. Hei anak muda. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi. Perlawananmu sia-sia.
Karena itu, menyerahlah. Itu adalah satu-satunya cara yang terbaik bagimu untuk mati. Dengan satu ayunan tangan, tengkukmu akan patah dan kau pun akan mati seketika. Tetapi jika kau masih saja melawan, maka sentuhan-sentuhan tanganku, serta getaran anginnya, akan dapat membakar kulitmu. Sedikit demi sedikit kulitmu akan terkelupas, dan kau akan mengalami penderitaan yang panjang. Sabung Sari menggeram. Kemarahannya telah membakar ubun-ubunnya. Karena itu, maka ia menjawab. Bersiaplah untuk mati. Yang membara itu tidak berarti apa-apa bagiku. Iblis kau, geram orang itu. Sabung Sari menyadari sepenuhnya, bahwa kemarahan orang itu akan meningkatkan serangan-serangannya. Namun Sabung Sari pun telah sampai ke puncak ilmunya. Dikerahkannya nalar budinya pada tataran tertinggi, sehingga ketika lawannya itu meloncat sambil mengayunkan tangannya yang merah membara, maka Sabung Sari pun telah melontarkan kekuatan ilmu tertingginya lewat sorot matanya. Tanpa hambatan dalam dirinya, maka ilmunya bagaikan dituangkan seluruhnya, dilambari dengan tenaga dalamnya yang tinggi. Sinar yang memancar dari kedua matanya itu meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi menyambar tubuh raksasa itu. Kisamekta yang merasa ia akan segera dapat menghanguskan tubuh lawannya itu terkejut. Tetapi tidak ada kesempatan untuk menghindar. Sinar yang meluncur itu telah menyambar tubuh raksasa yang terlambat menghindar itu. Ternyata akibatnya adalah dahsyat sekali. Tubuh itu bagaikan terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh terguling. Tetapi raksasa itu sama sekali tidak sempat mengeluh. Isi dadanya bagaikan menjadi hangus terbakar oleh kekuatan ilmu Sabung Sari. Gelagah Putih tertegun melihat kematian orang bertubuh raksasa itu. Sementara itu, Sabung Sari pun berdiri termangu-mangu. Selangkah demi selangkah ia mendekati tubuh yang terbaring diam itu. Aku tidak mempunyai pilihan lain, berkata Sabung Sari. Gelagah Putih mengangguk-angguk sambil berdesis. Di pertempuran kadang-kadang kita dihadapkan pada satu keadaan tanpa pilihan. Sabung Sari yang kemudian berdiri di sebelah tubuh Kisamekta termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun sempat mengangkat wajahnya sambil mendengarkan hentakan-hentakan pertempuran yang masih terjadi di halaman rumah itu. Bagaimana dengan yang lain? Bertanya Sabung Sari. Wacana terluka parah di bagian dalam tubuhnya. Rumeksa juga telah terluka parah, meskipun tidak separah Wacana, jawab Gelagah Putih. Wacana dan Rumeksa, ulang Sabung Sari. Siapakah yang melukainya? Lawan kedua orang putut itu. Sayang, orang itu sempat melarikan diri. Aku mencoba mengejarnya, tetapi orang itu sempat meloncat keluar dinding halaman dan hilang. Aku terpaksa melepaskan mereka karena aku ingin melihat keadaan Wacana dan Rumeksa. Di mana mereka sekarang? Bertanya Sabung Sari. Di Serambi. Aku telah membawanya dari Longkangan, jawab Gelagah Putih. Apakah mereka sudah mendapatkan obat meskipun untuk sementara? Bertanya Sabung Sari. Ya. Mudah-mudahan menolong, jawab Gelagah Putih. Sebaiknya salah seorang dari kita melihatnya, sedang yang seorang lagi melihat pertempuran di luar halaman rumah ini. Jika orang yang melukai Wacana itu kemudian turun ke medan, maka ia akan menjadi sangat berbahaya bagi para pengawal. Biarlah aku cari orang itu di antara pertempuran yang terjadi di luar halaman itu, berkata Sabung Sari. Keduanya berlari ke arah utara, berkata Gelagah Putih. Sabung Sari tidak bertanya lebih jauh. Tetapi ia pun segera berlari ke utara. Sabung Sari tidak menghiraukan pertempuran yang masih terjadi di halaman, meskipun ia sempat melihat sekilas. Namun kemudian dilihatnya bibir dinding halaman rumah yang runtuh. Ia pun segera mengetahui bahwa Gelagah Putih telah berusaha mencegah orang yang melarikan diri itu. Tetapi nampaknya orang itu luput dari jangkauan ilmunya yang mengenai bibir dinding halaman itu. Bersambung ke bab 414. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.